Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rahmat Rafi, NIM 240102057, kelas 3B Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan membuat video tugas resume yang diberikan oleh dosen kita, ini Ustadz Syamsuddin MPDI, yang dimana yang saya dapatkan adalah materi daripada saudari Nelly. Kemudian di sini saya akan memperdalam lagi dan lebih menjelaskan lagi apa yang kekurangan daripada presentasi atau materi yang disampaikan oleh saudari Nelly. Baik, sebelumnya izin Bapak, saya tidak menemukan buku yang Bapak rekomendasikan, akan tapi saya menemukan di dalam e-book. Judul buku yang saya dapat daripada saudari Nelly adalah Filsafat Etika Islam, di mana riwayat buku ini penulis Muhammad Amin Abdullah dan penerbit IRCSOD. Kemudian tahun terbitnya 2020, CV Citra Buana. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Kita ke pembahasan yang pertama, yakni filsafat etika Islam menurut Imam Al-Ghazali secara ringkas berpusat pada penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, dan meraih kebahagiaan sejati, as-sa'adah di dunia wal akhirah. Baik, saya akan membacakan berikut ini pemikiran atau etika Imam Al-Ghazali. Di sini ada beberapa pemikiran menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah sumber etika wahyu dan akal. Imam Al-Ghazali menggabungkan antara wahyu Al-Quran dan hadis dengan akal dalam memahami etika. Etika bukan sekedar rasional, tapi harus jalan dengan syariat agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tujuan etika atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Etika berfungsi untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti riya, hasad, sombong, takabur, sum'ah, dan sebagainya. Kemudian hati yang bersih menjadi sarana utama untuk menerima cahaya ilahi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, konsep akhlak menurut daripada Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seorang bertindak tanpa berpikir panjang. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua namanya akhlak mamdumah, ini akhlak yang tercela. Akhlak terpuji itu harus ditumbuhkan dan akhlak tercela itu harus dihilangkan. Kemudian yang keempat pada pemikiran Imam Ghazali adalah pembentukan akhlak. Akhlak itu bisa dibentuk dan dilatih melalui pembiasaan, pendidikan, dan mujahadah. Ini perjuangan melawan hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah 4 unsur jiwa al-qulu menurut Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 kekuatan dalam jiwa manusia yang harus seimbang. Yang pertama adalah quwwah al-ilmiyah atau bahasa akademisnya intelektual, yakni menghasilkan hikmah kepada kebijaksanaan. Yang kedua namanya quwwah al-ghadabiyah atau amarah, yakni menghasilkan keberanian. Yang ketiga adalah quwwah al-sawiyah atau nafsu, yakni menghasilkan iffah, menjaga diri. Kemudian yang keempat quwwah al-adalah ataupun keadilan, yakni harmonisasi ketiganya. Jika semua ini seimbang, maka muncullah akhlak yang mulia. Yang penting yang dapat kita ambil daripada pembahasan yang saya jabarkan di atas tadi adalah bahwasanya pertama, sumber etika Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang menjadi pedoman utama dalam menentukan nilai-nilai moral dan etika. Kemudian yang kedua adalah konsep tauhid, yakni atau keesaan Allah menjadi dasar bagi etika Islam. Allah adalah sumber segala nilai dan moralitas. Kemudian yang ketiga, konsep akhlak. Akhlak adalah konsep sentral dalam etika Islam yang mencakup perilaku dan karakter yang baik. Kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan, yakni yang dimana keadilan adalah prinsip penting dalam etika Islam yang menekankan pentingnya berlaku adil dan tidak zalim. Kemudian yang kelima, prinsip amanah. Amanah adalah tanggung jawab, adalah prinsip yang menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, konsep ihsan. Mana ihsan ini adalah konsep yang menekankan pentingnya berbuat baik dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketujuh, etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, etika Islam menekankan pentingnya berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik dan sopan. Seperti kalau kita ketemu sama saudara muslim dan muslimah, perlu kita sapa dengan yang baik-baik, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang di atas adalah bahwasanya etika menurut Imam Al-Ghazali itu adalah proses menyucikan diri dan menyeimbangkan kekuatan jiwa agar manusia bisa hidup sesuai dengan tuntunan ilahi dan mencapai kebahagiaan sejati. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Puan atas kesalahan dan kelebihannya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah